Perkenalkan, nama saya Silvana Teslatu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya, yaitu tentang asuhan keperawatan sistem Neobavior pada pasien dengan diagnosa epilepsi. Baik, epilepsi dikenal sebagai salah satu penyakit tertua di dunia dan menempati urutan kedua dari penyakit saraf. Epilepsi adalah sindrom klinis yang ditandai dengan 2 atau lebih bangkitan. Sebagian besar penyakit ini timbul tanpa provokasi akibat kelainan abnormal primer yang terjadi di dalam otak dan sekunder oleh sebab sistemik. Etiologi dari penyakit ini yaitu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan epilepsi, yaitu yang pertama faktor fisiologis, yang kedua faktor biokimia, yang ketiga faktor anatomis. Gejala daripada penyakit ini yaitu gejala klinis yang biasanya bersumber pada banyak penyakit di otak. Sekitar 70% epilepsi yang tidak diketahui sebabnya dan dikelompokkan sebagai penyakit idiopatik, dan 30% yang sudah diketahui sebabnya yang dikelompokkan sebagai epilepsi sistematik. Misalnya terjadinya trauma di kepala, terjadinya infeksi kongenital dan lesi desak ruang, serta gangguan peredaran darah yang terjadi di otak dan toksis dan terjadinya metabolik. Patofisiologi dari penyakit ini yaitu adanya predisposisi yang memungkinkan gangguan pada sistem listrik dan sel-sel saraf pusat pada suatu bagian otak yang akan menjadikan sel-sel tersebut sehingga memberikan muatan listrik secara abnormal dan secara berlebihan, dan juga terjadi secara berulang-ulang dan tidak terkontrol. Situasi inilah yang akan mengalami kondisi yang tidak terkontrol dan pelepasan abnormal yang terjadi dengan cepat sehingga seseorang itu dapat dikatakan dengan penyakit epilepsi. Serta gerakan-gerakan fisik yang tidak teratur yang disebut kejang akibat adanya mualatan listrik yang terjadi pada bagian otak tertentu. Pemeriksaan penunjang daripada penyakit ini yaitu dapat dilakukan dengan CT scan dan mekanik resonansi atau disebut dengan MRI yang dapat mendeteksi lesi pada otak. Yang kedua, elektrofologram atau EEG yang dapat menunjukkan cetusan pilis pike dan fotosintesis. Yang ketiga, kimia darah hipoleukemia yang dapat mengukur kadar gula, kalsium, dan natrium dalam darah serta dapat menilai fungsi hati dan ginjal yang dapat menghitung jumlah sel darah putih. Keperawatan pada pasien anak N dengan diagnosa epilepsi. Yang pertama, pengkajian identitas pasien, nama anak N, jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun, pendidikan SMA lulus, pekerjaan pelajar, mahasiswa, status belum menikah. Nomor rekam medis 00215, tanggal masuk Senin 23 November 2020, tanggal pengkajian Senin 23 November 2020, alamat Batu Gajah, diagnosa medis epilepsi. Identitas penanggung jawab, nama Nyonya F, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA lulus, pekerjaan PNS, hubungan dengan pasien ibu kandung, alamat Batu Gajah. Riwayat keperawatan, keluhan utama, pasien merasa demam dan kejang. Riwayat penyakit, pasien merasa demam sekitar 2 hari yang lalu dan merasa kejang dengan lama kejang 2 menit, serta pasien merasa panas dan demam tinggi.
Riwayat penyakit dahulu, pasien memiliki penyakit epilepsi dan pernah dirawat ketika pasien berusia 15 tahun dengan riwayat penyakit yang sama. Riwayat penyakit keluarga, keluarga pasien mengatakan bahwa dari keluarga tidak menderita atau mengalami penyakit epilepsi. Analisis data pertama, hari tanggal jam Senin 23 November jam 10.12 WIB 2020. Data subjektif, ibu klien mengatakan anaknya batuk dan nafas sesak. Data objektif, nafas pendek dengan kerja atau gerak minimal, distropenia dan toksipenia, dan merasa batuk. Masalah keperawatan yang muncul yaitu pola nafas tidak efektif. Penyebabnya yaitu proses terjadinya epilepsi. Yang kedua, data subjektif, pasien mengatakan merasa demam sudah 3 hari yang lalu dan kejang secara terus-menerus. Data objektif, klien mengatakan demam dan penurunan kesadaran. Diseorientasi, pasien merasa pusing secara kesunatan dan aktivitas kejang dan otot mudah terserang. Masalah yang muncul yaitu risiko terhadap cedera. Penyebabnya perubahan kesadaran dan kerusakan kognitif selama kejang atau kerusakan mekanisme perlindungan diri. Diagnosa keperawatan itu diagnosa yang muncul yaitu yang pertama, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan kelelahan otot pernapasan. Yang kedua, risiko terhadap cedera yang berhubungan dengan perubahan kesadaran, kerusakan kognitif selama kejang atau kerusakan mekanisme dan perlindungan diri. Yang ketiga, nyeri berhubungan dengan perubahan metabolisme ditandai dengan klien secara nonverbal menunjukkan gambar yang memiliki rasa sakit yang dialaminya. Fungsi keperawatan yaitu yang pertama dilakukan dengan pantau TTV klien, rasionalnya untuk mengetahui keadaan pasien. Yang kedua yaitu tinggalkan pakaian pada daerah leher atau dada, rasionalnya untuk memfasilitasi usaha pernapasan dan ekspirasi pada dada pasien. Yang ketiga yaitu berikan kolaborasi O2 sesuai kebutuhan. Rasionalnya yaitu dapat menurunkan hipoksia secara cerebral. Intervensi yang kedua yaitu kaji PQRST dengan menggunakan media gambar. Rasionalnya untuk mengetahui ketentuan nyeri pada pasien. Intervensi yang kedua yaitu berikan posisi yang nyaman sesuai dengan kebutuhan. Rasionalnya yaitu dapat memberikan efek yang maksimal untuk relaksasi otot. Yang ketiga yaitu berikan lingkungan yang nyaman bagi pasien. Intervensinya rangsangan dan lingkungan dapat memperberat rasa nyeri. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat analgesik. Rasionalnya untuk obat ini dapat meminimalkan rasa nyeri pada pasien. Yaitu dengan diagnosa yang pertama yaitu pantau TTV klien. Yang kedua, berikan kolaborasi O2. Yang ketiga, jauhkan pasien dengan benda tajam yang dapat membahayakan diri pasien. Implementasi yang kedua yaitu kaji PQRST dengan menggunakan media gambar. Yang kedua, berikan posisi yang nyaman sesuai kebutuhan. Implementasi yang ketiga yaitu kaji tingkat pendidikan dan pengetahuan pasien.
Yang kedua, libatkan keluarga dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh perawat pada pasien. Yang ketiga, jelaskan pada keluarga tentang penyakit yang dialami oleh pasien. Pasti swab respirasi dalam batas normal sesuai umur. O-nya, nadi klien dalam batas normal sesuai umur. A. Masalah teratasi sebagian dan aktivitas pasien dibatasi untuk melindungi pasien. P-nya, intervensi dilanjutkan. Swab yang kedua, S. Klien tidak menangis. O-nya, klien tampak rileks dan wajah klien tampak ceria. A. Masalah klien teratasi sebagian. P. Intervensi dilanjutkan. Kesimpulan daripada kasus ini adalah epilepsi adalah kelompok sindrom yang ditandai dengan gangguan otak sementara yang bersifat profesional yang dimanifestasikan berupa gangguan atau penurunan kesadaran yang episodik dan juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor fisiologis, yang kedua faktor biokimia, yang ketiga anatomis. Demikian hasil presentasi dari tugas saya. Mungkin dalam pembuatan video ini terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun kata-kata yang tidak tepat. Saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.